Yang pertama, pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 adalah pembelajaran berbasis teks. Teks merupakan ungkapan pikiran manusia yang lengkap yang di dalamnya memiliki situasi dan konteks. Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang dipelajari di sekolah dasar mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Pembelajaran di SD ini dapat dibagi menjadi pembelajaran kelas rendah dan kelas tinggi. Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah memiliki kekhasan sendiri. Kekhasan sendiri ini tampak dari pendekatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan tematik. Pembelajaran bahasa Indonesia disuguhkan pada peserta didik, bertujuan untuk melatih peserta didik terampil berbahasa dengan menuangkan ide dan gagasannya secara kreatif dan kritis. Namun, kenyataannya banyak guru terjebak dalam tatanan konsep sehingga pembelajaran cenderung membahas teori-teori bahasa. Sebagaimana yang dikemukakan Slamet, bahwa pengajaran bahasa Indonesia adalah pengajaran keterampilan berbahasa, bukan pengajaran tentang kebahasaan. Teori-teori bahasa hanya sebagai pendukung atau penjelas dalam konteks, yaitu yang berkaitan dengan keterampilan tertentu yang tengah diajarkan. Pembelajaran bahasa Indonesia yang terdapat dalam kurikulum 2013 dengan pembelajaran berbasis teks bertujuan agar dapat membawa peserta didik sesuai perkembangan mentalnya dan menyelesaikan masalah kehidupan nyata dengan berpikir kritis. Dalam penerapannya, pembelajaran bahasa Indonesia memiliki prinsip, yaitu sebagai berikut. A. Bahasa hendaknya dipandang sebagai teks, bukan hanya semata-mata kumpulan kata atau kaidah kebahasaan. B. Penggunaan bahasa merupakan proses pemilihan bentuk-bentuk kebahasaan untuk mengungkapkan makna. C. Bahasa bersifat fungsional, artinya penggunaan bahasa yang tidak pernah dapat dipisahkan dari konteks, karena bentuk bahasa yang digunakan mencerminkan ide, sikap, nilai, dan ideologi pemakai atau penggunanya. D. Bahasa merupakan sarana pembentukan berpikir manusia dengan prinsip di atas. Maka pembelajaran bahasa berbasis teks membawa implikasi metodologis pada pembelajaran yang bertahap. Hal ini diawali dari kegiatan guna membangun konteks, dilanjutkan dengan kegiatan pemodelan, membangun teks secara bersama-sama, sampai pada membangun teks secara mandiri. Kegiatan ini dilakukan karena teks merupakan satuan bahasa yang mengandung pikiran dengan struktur yang lengkap. Cara guru untuk meyakinkan peserta didik untuk menyajikan teks secara mandiri, yaitu membangun konteks, membentuk model atau pemodelan, membangun teks bersama-sama, mengembangkan teks secara mandiri, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum KTSP menurut Permen Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, standar proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Berdasarkan pernyataan tadi, dapat dipahami bahwa standar isi merupakan rumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk semua mata pelajaran
telah disusun secara nasional oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Pengembangannya dapat dilakukan oleh sekolah dengan memperhatikan rumusan SKKD yang telah disusun oleh BSNP. Kemudian yang kedua, SKKD di atas menjadi pedoman bagi guru dalam menyusun rencana pembelajaran berupa silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pada KTSP 2006, setiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan berbeda. Sedangkan pada kurikulum 2013, semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama atau saintifik. Contohnya, pada setiap mata pelajaran atau setiap pembelajaran, semuanya menggunakan keterampilan membaca, menanya, menulis, dan mengkomunikasikan, semuanya tentu menggunakan bahasa Indonesia. Hasil analisis kelompok kami yaitu persepsi guru terhadap penerapan KTSP dan kurikulum 2013 dalam mata pelajaran bahasa Indonesia berbeda-beda antara guru kelas 4A dan guru kelas 4B, baik itu dari segi perencanaan, pelaksanaan, pemahaman, dan respon siswa, serta penilaiannya. Seperti perencanaan yang menggunakan metode yang berbeda-beda dalam pelaksanaan mata pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia yang diajarkan terpisah di KTSP dan menggunakan tema di kurikulum 2013. Penilaian KTSP yang menitik beratkan pada ranah kognitif membuat pemahaman anak mengenai pengetahuan lebih tinggi. Sedangkan penilaian kurikulum 2013 yang menitik beratkan pada ranah afektif yang menekankan pada karakter anak di sekolah.